namanya Instagram. Saya pasang fotonya Habib Rizik, dihapus. Saya pasang video pemakaman Mbah Mun rahimahullah yang ada Habib Riziknya, dihapus. Saya pasang komentar anaknya Mbah Mun Zubair Guswafi, komentarnya Mbah Mun, anaknya Mbah Mun Guswafi, saya pasang di Instagram. Anaknya Mbah Mun Guswafi ini dari mana ini? Kalau memang Anda ngomong seperti itu, baca kitab ini. Ternyata baca pun juga nggak bisa. Oh, nggak bisa. Akhirnya itu telepon secara pribadi, dia menyampaikan, saya nggak akan memberikan syafaat pada ente di akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait Bapak Novel Al-Idrus, di mana baru-baru ini Bapak Novel Al-Idrus itu protes ke Instagram ya teman-teman. Katanya ya, Instagram ini ketika Bapak Novel Al-Idrus itu mengupload foto Bapak Rizik yang ada yaitu Kiai Mbah Maimun Zubair, lalu kemudian siapa lagi ya tokoh-tokoh agama, itu kalau ada gambarnya Bapak Rizik Shihab itu selalu dihapus oleh Instagram ya teman-teman. Nah maka dari itu Bapak Novel Al-Idrus ini kalau saya lihat ya Instagram saja kok diprotes ya teman-teman ya. Jadi seakan-akan Bapak Novel Al-Idrus ini udah semakin stres ya teman-teman ya. Karena katanya ya siapa saja yang tidak menyukai Bapak Rizik Shihab nanti akan dihapus di hatinya, yaitu orang-orang yang tidak menyukai Bapak Rizik Shihab. La haula wala quwata illa billah. Jadi Bapak Novel Al-Idrus ini protes dengan Instagram. Kan lucu ya teman-teman ya. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak kegalauan Bapak Novel Al-Idrus. Oke, mari kita simak videonya. Saya hidup di Indonesia, negara yang berpancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Kok ada satu aplikasi hidup di negara saya namanya Instagram. Saya pasang fotonya Habib Rizik, dihapus. Saya pasang video pemakaman Mbah Mun rahimahullah yang ada Habib Riziknya, dihapus. Saya pasang komentar anaknya Mbah Mun Zubair Guswafi, komentarnya Mbah Mun, anaknya Mbah Mun Guswafi, saya pasang di Instagram. Anaknya Mbah Mun Guswafi ini dari mana ini? Lucu ya teman-teman ya. Saya gara-gara Guswafi mendoakan Habib Rizik, dihapus. Keterlaluan Instagram ini. Keterlaluan. Kiai saya dihapus, Habib saya dihapus. Kurang ajar kamu. Betul. Gambar porno dibiarkan, orang joget dibiarkan, orang telanjang dibiarkan, tapi orang bersorban dihapus, wajah teduh senyum dihapus, pemakaman Mbah Mun dihapus. Sangat tidak punya empati dan simpati. Makanya mulai malam hari ini saya putuskan Habib Novel Al-Idrus keluar dari Instagram. Saya akan del akun Instagram saya karena janji saya, siapa yang benci Habib Rizik akan saya hapus dari hati saya. Instagram terbukti benci Habib Rizik, maka akan saya lenyapkan dari hati saya selama-lamanya sampai Instagram sadar dan bertobat. Saya hidup di Indonesia, negara yang berpancasila, Bhinneka. Ya Allah ya, sekarang ini oknum Habib-Habib ini udah mulai stres ya teman-teman. Instagram saja ya, sebuah aplikasi ya yang ada di Indonesia ini, mungkin teman-teman juga memilikinya ya teman-teman. Tapi ini kok bisa disalahkan oleh Bapak Novel Al-Idrus. Jadi seakan-akan Instagram ini juga menolak yaitu ya bahwasanya Mbak Lawi ini bukan keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar, lucu ya Bapak Novel Al-Idrus ini ya. Dan bahkan yaitu Guswafi adalah anaknya Mbah Kiai Maimun Zubair. Ini dari mana ya teman-teman ya. Jadi ngarang ini ya. Ya Allah, sudah kelihatan udah mulai pada stres ya teman-teman. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi di sini ada yang berkomentar ya. Nah ini sini ya, Jokowi ya, Guswafi kok anaknya Mbah Maimun. Ngarang kowe katanya gitu ya. Di sini ada Nedi Sarwoyo, jangan salahkan Instagram, salahkan Mbak Lawi supaya bertobat. Iya ya. Lucu ya Bapak Novel Al-Idrus ya teman-teman. Masa Instagram ini disuruh tobat ya karena menghapus yaitu Habib Rizik, kata Bapak Novel Al-Idrus ya teman-teman ya. Ya Allah, ini benar-benar lucu ya. Di sini ada Wang SIT ya. Instagram itu bukan punya Rizik. Wajarlah kalau foto Rizik dihapus. Lucu yang berkomentar ya teman-teman ya. Di sini ada Gatot Supriyadi, Habib palsu kakian ngomong khurafat. Di sini Jokowi koyok remu penting katanya. Di sini ada Amin Sadewo, Instagram orang butuh kue dul.
Di sini ada Imam Abu G. Iya, wes hapusan kabeh ndang mari ngono minggato teko Nusantara iki. Di sini ada M Al Farizi ya. Suaramu kuwi yo kudu dihapus ben ra nyangkem ya, ngawur gitu ya. Jadi suaramu itulah ya yang harus dihapus ya supaya tidak gini terus gitu ya, tidak ngomong terus gitu teman-teman. Karena ya ngawur gitu ya. Di sini ada Eko Sasongko ya, wes rasah kakean omong, apalagi etika dan adab Habib-Habib ini semua palsu. Termasuk Bapak Rizik Sihab, kelihatan dari tutur katanya yang kotor dan kurang ajar dengan Gus Dur dan tidak bisa menghormati kiai-kiai pribumi. Nah, teman-teman yang dikenal Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi memang benar ya, oknum-oknum Habib ini ketika berceramah ya, itu selalu bercerita tentang khurafat-khurafat yang tidak masuk akal sama sekali ya. Bahkan ya teman-teman ya, ada oknum Habib yang berkata, barang siapa yang melihat Habib, maka nanti akan bertemu di surga. Ini dalilnya mana ini ya teman-teman ya. Jadi mereka ini pinter ya ngomong dan ya pinter dawir gitu ya teman-teman ya. Pinter nipu umat dan pinter membuat hadis-hadis palsu gitu ya. Masa melihat Habib nanti ketemu di surga? Ini dari mana ya teman-teman? Orang-orang seperti ini inilah ya orang-orang yang merusak agama Islam. Lalu kemudian lagi teman-teman, nanti saya akan tampilkan ada oknum Habib yang dimana ya seorang kiai ataupun ustadz ini ya itu sampai dibilang gini, nanti saya tidak akan memberi kamu syafaat lah. Kok lucu ya teman-teman ya? Emangnya dia itu siapa ya? Kok bilang nggak memberi syafaat? Emang dia nabi? La haula wala quwata illa billah. Nah teman-teman kita langsung saja ya, mari kita simak video yang kedua. Tadi dikatakan oleh Guru Syirazi, orang yang pernah melihatku atau melihat orang yang pernah melihatku sampai habis nafas terakhir beliau, sampai habis nafas Imam Ali Al-Habsyi, beliau mengatakan orang seperti ini yaitu melihatku, melihat orang yang melihatku itu insya Allah akan berada di dalam surga. Tadi La haula wala quwata illa billah ya. Jadi kalau ada orang yang melihat Habib Habsyi atau siapa tadi ya, itu nanti kalau mati insya Allah akan melihatku di surga. Wih, jadi mereka ini sudah mengklaim dirinya itu adalah masuk surga ya teman-teman. Ini bukan ajaran dari Islam teman-teman. Nggak ada yang seperti itu teman-teman. Ini bohong ya, jelas-jelas adalah penipu teman-teman ya. Pendusta nasab, pendusta hadis, pendusta kisah-kisah yang tidak benar ya teman-teman. Khurafat. La haula wala quwata illa billah. Tentunya ya teman-teman ya yang dimuliakan oleh Allah SWT, jangan ikuti Habib-Habib yang seperti ini yang dimana mereka ini ya berceramah itu tidak ada sama sekali yaitu penjelasan dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW. Tapi mereka ini selalu berbicara tentang enjit-enjit saya ini, wah, wali dan ini dan itu seperti ini teman-teman ya. Nah oke teman-teman, kita langsung saja kita loncat video yang memang di sini ada seorang ustadz yang dikatakan nanti nggak dikasih syafaat oleh Habib katanya. La haula wala quwata illa billah. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Saya bahkan pernah ditelepon sendiri ketika dalam salah satu wacana diskusi dia menyampaikan satu argumentasi berdasarkan kitab Mannail Qotton, kemudian saya punya kitabnya dan saya tahu persis yang disampaikan nggak sesuai dengan kitabnya, maka saya foto kitabnya, kemudian saya sampaikan yang Anda sampaikan tidak sesuai dengan kitab ini Bib. Kemudian dia dengan argumentasinya, bahkan saya tes udah kalau memang Anda ngomong seperti itu baca kitab ini. Ternyata baca pun juga nggak bisa. Oh, bisa. Akhirnya itu telepon secara pribadi, dia menyampaikan saya nggak akan memberikan syafaat pada inti di akhirat. Saya pokoknya nggak mau menolong inti di akhirat. Saya jadi berpikir bahwa loh ini berarti tidak hanya sekedar isu di media. Iya. Keyakinan di lapangan, faktanya mereka juga merasa punya hak di surga gitu. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya memang benar ya apa yang dikatakan oleh Bapak Kiai ini ya tentang pendawiran yang dilakukan oleh oknum-oknum Habib, di mana mereka ini seakan-akan ya mereka ini pemegang kunci surga. Jadi kalau orang yang tidak mempercayainya tentang ya nasab mereka ini bersambung, kita tidak percaya, dia ini akan berkata demikian, saya tidak akan memberi kamu syafaat. Ya Allah, orang mereka ini nasabnya juga ya belum tentu bersambung pada Rasulullah SAW ya teman-teman. Walaupun mereka ini ya, walaupun ya seandainya mereka ini bersambung kepada Rasulullah SAW, tapi kalau mereka ini tidak mengerjakan apa yang Rasulullah SAW itu ajarkan ya, sunnah-sunnahnya maupun yang wajib maupun yang sunnah, mereka pemabuk, mereka berzina, tetap mereka ini akan masuk neraka kalau di akhir hidupnya seperti itu. Jelas-jelas ini adalah pendawiran yang sangat membodohi kaum muslimin ya teman-teman.
Enak aja ya dia ya, seakan-akan mereka ini pemegang kunci surga. Walaupun seandainya mereka ini nasabnya bersambung ya kepada Rasulullah SAW, tetap nasabnya itu tidak akan membantu untuk masuk surga. Dan orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena nasab. Ya Allah, orang nasabnya dia bersambung kepada Ubaid ya teman-teman, bukan kepada Rasulullah SAW. Ini sudah seakan-akan yakin pemegang kunci surga. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, ini memang habib-habib semacam ini ya teman-teman ya. Harusnya pemerintah ini ikut campur ya. Bahaya kalau dibiarkan. Nanti merusak kaum muslimin, merusak akidah kaum muslimin. Dan generasi yang akan datang ya, anak cucu kita ini lebih berat nanti. Yang kemarin itu ya teman-teman ya, ada seorang kiai yang dimana kiai tersebut itu membela Ba'lawi. Lalu kemudian orang yang mau tak ngati nasab Ba'lawi nanti akan mendapat kutukan dari Allah SWT. Lalu kemudian seketika selepas berkata demikian, kiai tersebut itu meninggal. Wallahu alam, apakah itu kutukan, apakah itu memang ya sudah ajalnya? Ya, kalau saya dalam agama Islam itu memang sudah ajalnya. Kalau kutukan, wallahu alam ya teman-teman. Tapi kita doakan yang terbaik untuk saudara kita kaum muslimin. Mereka juga saudara kita kaum muslimin ya. Walaupun berbeda paham, tetap kita mendoakan tentang ya meninggalnya kiai tersebut. Nah, oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.